Dan di sanalah, kata Iqbal, manusia tidak lagi menjadi makhluk bingung yang terombang-ambing antara ayat-ayat langit dan rumus-rumus bumi, tapi menjadi khalifah sejati yang menyelami rahasia Tuhan, baik di kitab suci maupun di struktur semesta. Selamat datang di The Filter Kretek. Kita akan membahas buku agar pintar, berwawasan, cerdas, dan berilmu. Tapi sebelum itu, subscribe, like, and comment. Mari kita menyelami dunia. Dalam sunyi zaman yang ditingkahi gemuruh mesin dan denting rasionalitas barat, agama tiba-tiba tampak seperti bayangan lampau yang usang. Ia berdiri seperti pohon tua yang rindangnya telah digerogoti cuaca zaman. Di mata banyak pemikir modern, agama adalah peninggalan masa lalu yang sentimental. Ia bicara pada perasaan, bukan pada akal. Ia hidup dalam mitos, bukan dalam sejarah. Ia tumbuh dari ketakutan, bukan dari pemahaman. Tapi apakah benar demikian? Muhammad Iqbal menjawab dengan suara yang tidak lantang tapi tajam, menusuk sampai ke jantung realitas modern. Baginya, agama bukanlah bayang-bayang ketakutan manusia terhadap langit. Ia adalah pancaran terdalam dari pengalaman manusia dalam menghadapi realitas ilahi. Iqbal berdiri di tengah reruntuhan filsafat materialistik abad ke-19, membawa obor yang ia sulut dari dua dunia, Timur dan Barat, wahyu dan akal, Rumi dan Bergson, Al-Quran dan Nietzsche. Ia menulis bukan untuk mempertahankan tradisi, tetapi untuk menghidupkannya kembali, bukan sebagai dogma, melainkan sebagai kekuatan penciptaan dan gerak. Agama, kata Iqbal, harus direkonstruksi, tapi bukan dalam arti ditambal atau dipermak agar cocok dengan selera Eropa modern. Bukan pula dalam arti sekadar apologetik membela Islam dari serangan skeptisisme, melainkan dalam arti yang paling radikal dan filosofis, menemukan kembali akar eksistensial dari pengalaman religius dan membangunnya kembali dalam cahaya kesadaran modern. Agama yang berpikir bukanlah agama yang kehilangan nyawanya di meja bedah rasionalisme. Ia adalah agama yang mengakui nilai akal, tapi juga menyadari keterbatasannya. Ia menolak oposisi palsu antara iman dan nalar. Sebab, kata Iqbal, jika agama adalah kenyataan hidup, maka ia harus terbuka terhadap penyelidikan, terhadap tafsir, terhadap gerak. Tidak ada wahyu yang tertutup bagi akal yang terbuka. Dan disinilah letak kegelisahan Iqbal. Umat Islam telah lama memenjarakan akal mereka dalam jeruji taklid. Ijtihad mati, keberanian berpikir lumpuh, dan hukum agama menjadi fosil yang dibungkus. Kehormatan palsu. Islam yang dulu menjadi mercusuar peradaban, tempat logika Aristoteles bertemu dengan tasawuf Rumi, kini menjadi suara-suara kaku yang membacakan aturan tanpa ruh. Maka Iqbal menyerukan rekonstruksi, bukan untuk memodernkan Islam, tapi untuk membebaskan ruh Islam dari belenggu sejarah. Mengapa rekonstruksi itu perlu? Karena dunia telah berubah. Struktur pengetahuan telah bergerak, sains telah menyingkap langit dan bumi, teori relativitas telah mengguncang Newton, psikologi telah menyelami kedalaman batin, sosiologi telah membedah masyarakat. Dan di tengah itu semua, agama tidak bisa terus berbicara dalam bahasa abad pertengahan tanpa kehilangan jiwanya. Ia harus, kata Iqbal, menemukan kebijaksanaan baru yang bersumber dari pengalaman religius, tapi dipahami dalam struktur rasional kontemporer. Namun, Iqbal menolak menyerah pada filsafat Barat. Ia tidak tunduk pada sekularisme Eropa yang membuang Tuhan dari kosmos. Justru sebaliknya, ia menggunakan bahasa filsafat Barat untuk menegaskan bahwa pengalaman keagamaan memiliki tempat yang sah dalam struktur pengetahuan manusia. Ia mengutip William James, Henry Bergson,
bahkan Kant, untuk menunjukkan bahwa iman bukan ilusi, tapi satu bentuk kesadaran yang mendalam. Ia ingin membangun filsafat agama yang tidak memisahkan logika dari cinta, tidak memisahkan rasio dari intuisi, tidak memisahkan Tuhan dari pengalaman manusia. Di titik inilah Iqbal bukan sekadar filsuf atau penyair. Ia menjadi nabi kesadaran baru. Ia berdiri di tengah puing-puing kolonialisme, memanggil kaum muslimin untuk bangkit, tapi bangkit bukan dengan nostalgia pada kejayaan lampau. Bangkit dengan keberanian berpikir, dengan kepercayaan bahwa Islam bukan agama masa lalu, tapi agama masa depan, asal ia mampu memahami dirinya sendiri secara jujur dan kreatif. Agama yang tidak berpikir akan mati, tapi agama yang berpikir akan melahirkan dunia baru. Begitulah jiwa mukadimah ini. Ia bukan pembukaan yang lembut, melainkan palu yang memecah kebekuan zaman. Iqbal tidak datang membawa kenyamanan, tapi keresahan. Karena hanya dari kegelisahan lahir gerak. Dan hanya dari gerak lahir hidup, rekonstruksi. Yang Iqbal maksud bukan sekadar proyek filsafat. Ia adalah taubat kolektif dari kemalasan intelektual. Ia adalah jihad kesadaran. Ia adalah perjalanan ruhani menuju Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang diawetkan dalam buku hukum. Ia adalah kebangkitan akal dari tidur panjangnya, dan dari sinilah segalanya dimulai. Bayangkan dua tangan yang sama-sama meraba realitas, yang satu dengan alat ukur, yang satu lagi dengan rasa. Yang satu menyentuh dunia melalui hukum-hukum gravitasi, gerak dan materi. Yang satu meresapi dunia melalui makna, kehadiran dan perasaan batin. Tangan pertama disebut ilmu pengetahuan, tangan kedua disebut agama. Dalam sejarah modern, kedua tangan ini seperti dipaksa berlawanan. Ilmu dikatakan mencari kebenaran. Agama, katanya, hanya memeluk keyakinan. Yang satu empiris, yang lain dogmatis. Yang satu mengamati, yang lain percaya. Tapi Iqbal menolak dikotomi palsu ini. Baginya, agama dan ilmu adalah dua ekspresi berbeda dari satu realitas yang sama, dua cahaya dari satu matahari. Masing-masing memiliki medan, bahasa, dan metode yang berbeda, namun keduanya mengarah pada pemahaman tentang yang ada, tentang hakikat eksistensi. Ilmu pengetahuan, kata Iqbal, tumbuh dari keingintahuan manusia akan dunia luar. Ia dibangun dari pengamatan, pengulangan, dan pengujian. Ia mencari keteraturan di balik kekacauan fenomena. Sains adalah pencarian akan hukum-hukum yang mengatur dunia. Namun Iqbal mengingatkan, ilmu hanya melihat dunia dari luar. Ia memotret gejala, tetapi tidak menyentuh makna terdalamnya. Ia tahu bagaimana, tapi tidak bisa menjawab mengapa. Sebaliknya, agama adalah pengalaman dari dalam. Ia lahir dari kedalaman jiwa manusia, dari rasa keterhubungan dengan suatu kehadiran yang tak tampak tapi nyata. Agama bukan kumpulan hukum atau doktrin semata. Agama dalam pandangan Iqbal adalah kesadaran intuitif terhadap realitas yang melampaui ruang dan waktu. Ia bukan oposisi terhadap ilmu, tetapi pelengkapnya. Iqbal menggambarkan ilmu sebagai proses objektivasi realitas. Kita melepaskan diri dari dunia untuk mengamati dan mengukurnya. Tapi agama bekerja sebaliknya. Ia adalah proses partisipasi. Kita masuk ke dalam realitas dengan keintiman batin, dengan kesadaran bahwa diri kita bukan terpisah dari dunia, melainkan bagian darinya. Agama adalah bentuk pengetahuan yang mengalami, bukan sekadar mengamati. Bagi Iqbal, pengalaman keagamaan sejati memiliki kualitas epistemik yang sah. Ia bukan sekadar perasaan atau ilusi psikologis, tetapi bentuk lain dari pengetahuan langsung, seperti pengalaman estetika atau bahkan lebih dalam. Maka bila ilmu pengetahuan menyingkap sisi luar dari kosmos, agama menyingkap sisi batinnya. Jika sains memetakan bintang-bintang,
agama mendengarkan bisikannya. Dalam dunia modern, khususnya dalam filsafat barat pascakan, ada kecenderungan untuk mereduksi pengalaman religius menjadi gejala psikologis atau ilusi sosial. Freud menyebut agama sebagai proyeksi keinginan massa kanak-kanak. Marx menyebutnya candu masyarakat. Bahkan ilmuwan kontemporer cenderung memandang agama sebagai produk evolusi kognitif manusia semata. Iqbal tidak membantah bahwa agama memiliki dimensi psikologis dan sosial, tapi ia menolak kesimpulan bahwa agama hanyalah hasil samping dari otak manusia. Ia justru bertanya, mengapa manusia dari segala makhluk memiliki kemampuan untuk mengalami dimensi transenden? Apakah ini hanya ilusi atau justru seperti indera penglihatan yang menyadari cahaya, jiwa manusia memiliki indera batin yang menyadari kehadiran ilahi? Inilah yang menjadi dasar Iqbal, bahwa pengalaman religius, jika asli dan mendalam, adalah sumber pengetahuan yang sah. Ia tidak menggantikan sains, tetapi mengajukan horizon makna yang lebih luas. Iqbal tidak meminta kita memilih antara ilmu atau iman. Ia justru mengajak kita menemukan keseimbangan. Ia berkata, agama tanpa ilmu menjadi buta, ilmu tanpa agama menjadi kering dan nihilistik. Di dunia modern, sains telah memberi manusia kekuatan besar, tapi tanpa nilai spiritual, kekuatan itu bisa menghancurkan. Ilmu memberi kemampuan, tapi hanya agama yang memberi arah. Maka yang dibutuhkan umat Islam dan umat manusia seluruhnya adalah rekonsiliasi kreatif antara ilmu dan agama. Bukan sekadar berdamai, tapi saling menyinari. Iqbal menginginkan munculnya ilmuwan spiritual, mutakallim yang empiris dan mistikus yang rasional. Inilah manusia ideal bagi Iqbal, yang memahami hukum-hukum fisika, tapi juga mendengar dentuman kalbu di malam sunyi, yang membaca langit dengan teleskop, tapi juga menulis syair untuk Tuhan. Yang terakhir dan paling dalam, Iqbal tidak melihat sains sebagai ancaman terhadap iman. Ia justru melihatnya sebagai tangga menuju keimanan yang lebih dewasa. Bagi Iqbal, semakin kita memahami kompleksitas semesta, semakin kita terdorong untuk bertanya tentang sumbernya. Semakin kita melihat keteraturan dalam hukum alam, semakin kita mendengar gema kehendak ilahi di baliknya. Wahyu dan sains bukan dua kutub yang berlawanan, tapi dua cara Tuhan memperkenalkan diri. Yang satu melalui kitab suci, yang satu melalui kitab kosmos. Yang satu dibaca dengan jiwa yang berserah, yang lain dipelajari dengan pikiran yang jernih. Dan keduanya, kalau dibaca dengan benar, tidak akan saling bertentangan, karena keduanya bersumber dari Tuhan yang Esa. Maka, di tengah dunia yang dilanda ekstremisme, baik ekstremisme iman buta maupun ekstremisme rasionalisme dingin, Iqbal menyerukan jalan tengah. Jalan ijtihad pemikiran, jalan keberanian untuk berpikir ulang tentang hubungan ilmu dan iman. Dua cahaya, sains dan agama harus menyatu seperti dua mata yang melihat dari sudut berbeda, tapi menuju pada satu horizon, realitas ilahi yang hidup dan dinamis manusia. Tidak lagi menjadi makhluk bingung yang terombang-ambing antara ayat-ayat langit dan rumus-rumus bumi. Don't forget to comment, like, and subscribe.